Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Desa Tegalwangi adalah potret kedamaian yang nyaris sempurna. Sebuah oasis hijau yang tersembunyi di kaki pegunungan Wonosobo. Udaranya sejuk, dihiasi kabut yang sering turun seperti selimut, dan irama kehidupan warganya begitu lambat, seolah waktu pun enggan beranjak. Di tengah keindahan yang tenang itu, hiduplah Siti Aminah. Senyumnya, hangat dan tulus, adalah kompas moral bagi banyak orang. Ia bukan sekadar penjual sayur, ia adalah denyut nadi desa. Orang-orang datang ke lapaknya bukan hanya untuk membeli buncis atau wortel, melainkan untuk berbagi cerita dan mencari ketenangan. Aminah memiliki kehidupan yang sederhana, tetapi di balik tawa dan obrolan riangnya, ada retakan yang tak kasat mata. Retakan itu bernama Budi Santoso, suaminya. Jika Aminah adalah matahari yang menghidupkan, Budi adalah bayangan yang mengintai. Ia pendiam, selalu menunduk, dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Warga desa menganggapnya pemalu, bahkan lugu, tetapi Aminah tahu ada sesuatu yang lain. Ada amarah beku di mata Budi, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi. Suatu sore, saat senja mulai melukis langit dengan warna jingga, Aminah pulang ke rumah. Ia mendapati Budi duduk di kursi goyang, matanya menatap kosong ke dinding. Tidak ada sapaan hangat, hanya hening yang mematikan. "Mas, tadi sayuran laris sekali," kata Aminah, mencoba memecah keheningan. Budi hanya menoleh sedikit, dan di mata itu, Aminah melihat kilatan yang mengerikan. Itu bukan kilatan amarah yang biasa. Itu adalah kilatan nafsu, nafsu akan sesuatu yang tidak wajar. Selama ini, Aminah menutupi masalah keuangan mereka dari tetangga. Budi, yang serakah dan tidak pernah puas, ingin menguasai harta Aminah. Uang hasil jualan Aminah tak pernah cukup baginya. "Kurang. Selalu kurang," bisik Budi, suaranya seperti bisikan iblis. "Kamu kerja keras tapi hasilnya tidak seberapa. Buat apa semua ini?" Hati Aminah terasa perih. Ia sudah mencoba segalanya, bahkan bekerja lebih keras dari biasanya. "Mas, kita bisa bicarakan baik-baik. Kalau kamu mau kerja, kita bisa cari solusi." Budi berdiri, langkahnya pelan dan mengancam. "Kerja? Untuk apa aku bekerja? Harta kita sudah di depan mata. Hanya perlu sedikit pengorbanan." Ia mendekat, tangannya meraih bahu Aminah dengan cengkeraman kuat. Aminah merasa merinding. Ia belum pernah melihat Budi seperti ini, seperti sosok yang lain, sosok yang dingin dan kejam. "Kamu tahu kan, kita bisa kaya. Kita bisa punya segalanya." Aminah menggeleng, air mata mulai mengalir. Ia tahu apa maksud Budi. "Aku tidak mau, Mas. Uang itu haram. Uang itu dari..." Kalimatnya terputus saat tangan Budi membekap mulutnya. Mata Budi menyala. "SSST, jangan sebut-sebut hal bodoh itu," desisnya. "Kamu harus ikut aku." Malam itu, tetangga mendengar suara pertengkaran hebat dari rumah Aminah. Piring pecah, perabotan berjatuhan, dan jeritan tertahan Aminah terdengar sama. Keesokan harinya, rumah itu hening. Aminah tidak terlihat di lapaknya. Awalnya, warga berpikir ia sakit atau pergi mengunjungi sanak saudara. Namun, seiring hari berganti dan hilangnya Aminah menjadi misteri, kecemasan mulai menyelimuti desa. Mereka tidak tahu, di balik dinding rumah yang sunyi itu, sebuah teror telah dimulai. Aminah tidak mati malam itu. Ia disekap. Budi, dengan akal piciknya, mengikatnya dan menyeretnya ke sebuah gubuk tua yang terpencil di pinggir Telaga Menja. Gubuk itu adalah tempat yang Budi gunakan untuk menyendiri, jauh dari keramaian,
jauh dari mata-mata warga. Tempat itu gelap, lembab, dan berbau busuk. Di sana, Budi melepas topengnya. "Selamat datang, sayang," kata Budi dengan nada mengejek, mendorong Aminah ke lantai yang dingin. "Ini adalah rumah kita yang baru. Hanya kita berdua." Aminah melihat sekeliling, matanya yang ketakutan mencoba beradaptasi dengan kegelapan. Di sudut ruangan, ada peralatan yang tersusun rapi, tali, pisau tajam, dan sebuah gergaji yang berkarat. Jantung Aminah berdebar kencang, suaranya bergaung di telinganya. "Mas, kenapa kamu lakukan ini?" bisik Aminah, suaranya bergetar. Budi tertawa, tawa yang tidak pernah Aminah dengar sebelumnya, tawa yang kering dan mengerikan. "Kenapa? Karena kamu. Kamu terlalu suci. Kamu tidak mengerti bahwa uang lebih penting dari segalanya." Selama hari-hari berikutnya, gubuk tua itu menjadi saksi bisu kekejaman yang tak terbayangkan. Budi tidak hanya membiarkan Aminah kelaparan dan kehausan, ia juga menyiksanya secara psikologis. Ia akan duduk di hadapan Aminah, tersenyum, lalu menceritakan detail-detail rencana mengerikan yang sudah ia siapkan. "Aku akan memotongmu menjadi bagian-bagian kecil. Potongan-potongan yang sempurna, sayang. Lalu, aku akan membuangnya ke telaga. Tidak ada yang akan menemukanmu. Kamu akan hilang, dan semua hartamu akan menjadi milikku." Aminah menangis, memohon, dan berteriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Suaranya tenggelam dalam kehampaan hutan di sekitar Telaga Menjang. Budi, di sisi lain, menikmati setiap tetes air mata dan setiap desakan putus asa Aminah. Ia duduk, matanya berbinar, seolah ia sedang menonton pertunjukan favoritnya. Puncak dari kekejian itu terjadi di malam kelima. Budi membawa sebuah kain bersih dan pisau tajam. Ia mengikat tangan Aminah di atas kepala. "Ini adalah akhir dari penderitaanmu, sayang," bisik Budi di telinga Aminah. "Ini adalah awal dari kekayaanku." Aminah memejamkan mata, air mata mengalir deras. Ia tahu ajalnya sudah di depan mata. Ia mendengar suara gergaji yang ditarik, suaranya membelah keheningan malam seperti pisau. Malam itu, di gubuk tua di pinggir Telaga Menjer, kegelapan menjadi saksi bisu awal dari kekejian yang tak terbayangkan. Budi tidak langsung membunuh Aminah. Ia ingin memperpanjang penderitaan istrinya, menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari mata Aminah. Ia mengikat Aminah pada sebuah kursi tua yang rapuh, kursi yang seolah-olah sudah menyaksikan banyak kesunyian. Budi menyalakan sebuah lampu minyak, sinarnya yang kekuningan menari-nari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang membuat hati Aminah semakin menciut. Udara di dalam gubuk terasa dingin dan lembab, berbau tanah dan lumut, campuran yang sempurna untuk menyelimuti sebuah akhir tragis. Aminah tidak berdaya. Ia hanya bisa menangis dalam diam, air matanya membasahi pipi, membaur dengan debu dan kotoran. Suara gergaji yang ditarik Budi berulang-ulang, bukan untuk digunakan, melainkan untuk menakut-nakuti. Budi tertawa, tawa yang kering dan hampa, seolah ia sedang memainkan sebuah melodi kematian. "Ini akan menjadi musik terakhir yang kamu dengar, sayang," bisik Budi, suaranya terdengar seperti desisan ular. Ia menggosokkan mata gergaji yang berkarat pada selembar kertas, menghasilkan bunyi gesekan yang memekakkan telinga. Selama hari-hari berikutnya, gubuk tua itu menjadi neraka pribadi bagi Aminah. Budi tidak pernah memberinya makan atau minum. Ia hanya akan duduk di hadapan Aminah, menikmati tontonan penderitaan istrinya. Kadang-kadang, ia akan membawa sebotol air dan meneteskannya di lantai, tepat di depan kaki Aminah, seolah menggodanya. Aminah yang kehausan akan menjulurkan lidahnya, mencoba menjilat sisa-sisa air itu, sementara Budi tertawa terbahak-bahak. Permainan keji itu terus berlanjut. Budi akan membawa makanan yang lezat, mencicipinya di depan Aminah, dan membuang sisanya keluar gubuk. "Makanlah,"
"Aminah," katanya dengan nada mengejek. "Hanya dengan mata, sayang." Aminah mulai merasakan perutnya perih, kepalanya pusing, dan tenaganya terkuras habis. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus berdoa dalam hati, berharap keajaiban akan datang. Ia mencoba melepaskan diri dari ikatan, tetapi tali yang melilitnya begitu kuat, seolah-olah Budi tahu setiap gerakannya. Rasa putus asa mulai menggerogoti jiwanya. Ia tidak takut mati, tetapi ia takut pada cara kematian yang akan menimpanya. Ia tahu Budi tidak akan membunuhnya dengan cepat. Budi akan menyiksanya hingga ia mencapai batasnya, hingga ia memohon untuk diakhiri. Dan itulah yang paling mengerikan. Pada malam ketiga, Budi membawa sebuah pisau tajam. Aminah melihat pantulan cahaya lampu minyak pada mata pisau itu. Hatinya menciut. Apakah ini akhirnya? Namun, Budi tidak mengakhiri hidupnya. Ia hanya menorehkan luka kecil di lengan Aminah. Luka itu tidak dalam, tetapi cukup untuk membuat darah menetes. Budi mengumpulkan tetesan darah itu dengan jarinya, dan dengan gila, ia menjilatnya. Mata Aminah membelalak, ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Budi tidak hanya ingin membunuhnya, ia juga ingin menikmati setiap tetes darahnya. Setelah itu, Budi mulai melakukan hal-hal yang lebih mengerikan. Ia akan menceritakan bagaimana ia akan memotong tubuh Aminah menjadi bagian-bagian yang sempurna. Potongan-potongan yang kecil, sayang, bisik Budi, tangannya seolah sedang menoreh di udara. Untuk memastikan tidak ada yang bisa mengenalimu lagi, aku akan membuang kepala, tangan, dan kakimu. Semua yang bisa mengenali kamu, akan aku hilangkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi adalah siksaan bagi Aminah. Ia tidak hanya menyiksa fisik, tetapi juga mental. Budi merusak setiap ingatan indah yang Aminah miliki, menggantinya dengan gambaran-gambaran mengerikan dari kematiannya sendiri. Aminah mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa lagi membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dirinya terpotong-potong, darahnya mengalir di lantai, dan Budi tertawa gembira di hadapannya. Di hari kelima, Budi masuk ke gubuk dengan wajah dingin. "Sudah cukup," bisiknya, suaranya datar. "Kamu sudah sangat menderita. Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri penderitaanmu." Aminah menatapnya dengan mata kosong, tak ada lagi air mata, tak ada lagi perlawanan. Ia pasrah. Ia tahu akhirnya sudah tiba. Budi mendekat, membawa sebuah gergaji yang sudah berkarat, matanya memancarkan kegembiraan yang gila. "Ini adalah awal dari kekayaanku," bisiknya di telinga Aminah, sebelum menutupi mulutnya dengan kain kotor. Lalu, hanya ada suara gergaji. Gubuk tua di tepi telaga Menjer, yang dulunya hanya saksi bisu keheningan, kini menjadi panggung bagi sebuah pertunjukan horor yang dirancang oleh pikiran seorang psikopat. Budi tidak membunuh Aminah dengan satu tebasan cepat. Ia memutilasi tubuhnya secara perlahan, seolah-olah ia sedang memahat sebuah karya seni yang mengerikan. Gergaji yang berkarat, yang sejak awal sudah ia siapkan, bergesekan dengan tulang dan daging, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Setiap potongan yang ia buat, Budi akan berbicara pada Aminah, seolah-olah istrinya masih hidup dan bisa mendengarnya. "Kamu tahu, sayang," bisik Budi, suaranya tenang dan penuh kepuasan, "ini adalah hal yang paling aku nikmati. Melihatmu hancur, perlahan-lahan. Kamu tidak tahu betapa bosannya aku melihatmu tersenyum setiap hari. Senyum itu menjijikkan." Aminah, yang sudah kehilangan kesadaran, tidak lagi bereaksi. Namun, Budi tetap berbicara. Ia menceritakan bagaimana ia membenci Aminah. Ia membenci kebaikan Aminah, kedermawanannya, dan ketulusannya. Semua sifat-sifat yang dicintai warga desa justru menjadi alasan Budi untuk membunuhnya. "Orang-orang memujimu. Mereka bilang kamu malaikat.
Tapi aku tahu, di balik senyummu, ada harta yang bisa menjadi milikku. Hanya milikku. Setelah memutilasi tubuh Aminah, Budi membersihkan gubuk dengan hati-hati. Ia bahkan mengambil beberapa potongan tubuh Aminah, membungkusnya dalam kain kotor, dan meletakkannya di sudut ruangan. Ia tidak membuangnya. Ia ingin melihatnya, menyentuhnya, seolah-olah potongan-potongan itu adalah piala kemenangannya. Ia bahkan berbicara pada potongan-potongan itu, seolah mereka adalah teman barunya. "Lihat, sayang," katanya, sambil mengangkat potongan tangan Aminah, "sekarang kamu tidak bisa lagi memegang uang. Semua uang itu akan menjadi milikku." Kekejian Budi tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai melakukan ritual-ritual aneh. Ia akan duduk di samping potongan-potongan tubuh Aminah, meminum kopi, dan merokok, seolah ia sedang bersantai di taman. Ia bahkan membawa sebuah buku harian dan mulai menulis. Ia menuliskan setiap detail dari pembunuhan yang ia lakukan, setiap kata yang ia ucapkan, dan setiap tawa yang ia keluarkan. "Ini adalah catatan sejarah," tulisnya, "sejarah tentang bagaimana aku membebaskan diri dari beban." Budi tidak merasa bersalah. Ia merasa puas. Ia merasa seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan mahakaryanya. Ia bahkan berfantasi tentang bagaimana ia akan menghabiskan uang Aminah. Ia membayangkan dirinya membeli mobil mewah, membangun rumah besar, dan hidup mewah di kota. Fantasi-fantasi itu begitu nyata baginya, seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan. Pada hari ke-6, Budi memutuskan untuk membuang tubuh Aminah. Ia memasukkan semua potongan-potongan itu ke dalam karung goni tua. Ia memilih karung itu karena warnanya yang gelap dan baunya yang sudah busuk, membuatnya sulit dikenali. Karung itu terasa berat, tetapi Budi tidak merasa lelah. Ia merasa seperti sedang membawa beban dosa yang paling manis. Ia berjalan ke telaga Menjer, langkahnya ringan, seolah-olah ia sedang menari. Di tepi telaga, Budi tersenyum. Ia melihat air telaga yang tenang, memantulkan cahaya bulan. "Ini adalah tempat peristirahatamu yang terakhir, sayang," bisiknya, sebelum melempar karung itu ke tengah telaga. Karung itu jatuh ke air dengan suara plong yang tenang. Budi menunggu, berharap karung itu akan tenggelam dan hilang selamanya. Namun, ia tidak tahu, telaga Menjer tidak menerima kejahatan yang begitu keji. Telaga itu akan memuntahkannya, dan dendam akan dimulai. Waktu berputar, telaga Menjer tetap diam, tetapi permukaannya tidak lagi setenang sebelumnya. Airnya yang bening dan memantulkan langit kini keruh, seolah menelan kegelapan yang disuntikkan ke dalamnya. Di tengah telaga, karung goni yang berisi potongan-potongan tubuh Aminah tidak tenggelam. Karung itu mengambang, seperti sebuah perahu kecil yang mengangkut dosa. Budi, yang mengira ia telah menyingkirkan semua bukti, kembali ke rumah dengan hati puas. Ia bahkan tidak menoleh lagi ke arah telaga, yakin bahwa kejahatannya telah disembunyikan oleh air yang dalam. Ia tidak tahu, ia baru saja memicu kutukan yang akan menghantuinya seumur hidup. Awalnya, karung itu hanya terombang-ambing di tengah telaga, seperti benda tak bernyawa lainnya. Namun, setelah beberapa jam, sebuah keanehan mulai terjadi. Air di sekitar karung itu mulai berubah warna. Bukan sekadar keruh, tetapi menjadi merah, seperti darah yang tumpah. Di tempat lain, bunga teratai yang biasanya mekar dengan indah, layu, kelopaknya yang putih bersih berubah menjadi merah, seolah-olah bunga-bunga itu telah menyerap darah dari dalam telaga. Budi, yang kini disibukkan dengan fantasi kekayaannya, tidak menyadari perubahan ini. Ia mulai merencanakan bagaimana ia akan menghabiskan uang Aminah. Ia membuka buku harian yang ia tulis sebelumnya, membaca ulang setiap detail mengerikan dari pembunuhan yang ia lakukan. Ia tidak merasa bersalah. Ia tidak merasakan penyesalan. Ia hanya merasakan kepuasan, sebuah kegembiraan yang gila,
seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan mahakaryanya. Ia bahkan berfantasi tentang bagaimana ia akan menghabiskan uang Aminah. Ia membayangkan dirinya membeli mobil mewah, membangun rumah besar, dan hidup mewah di kota. Fantasi-fantasi itu begitu nyata baginya, seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan. Pada hari ketiga, setelah karung itu dibuang, warga desa mulai menyadari keanehan di Telaga Menja. Bau busuk yang sangat menyengat mulai tercium dari arah telaga. Bau itu bukanlah bau biasa. Itu adalah bau busuk yang sangat tajam, bau yang membuat hidung perih dan perut mual. Warga desa yang penasaran memutuskan untuk memeriksa Telaga Menja. Mereka menemukan karung goni tua yang mengapung di tengah telaga. Namun, mereka tidak berani mendekat. Bunga teratai yang dulu mekar dengan indah, kini layu dan kelopaknya yang putih bersih berubah menjadi merah, seolah-olah bunga-bunga itu telah menyerap darah dari dalam telaga. Budi, yang kini disibukkan dengan fantasi kekayaannya, tidak menyadari perubahan ini. Ia mulai merencanakan bagaimana ia akan menghabiskan uang Aminah. Ia membuka buku harian yang ia tulis sebelumnya, membaca ulang setiap detail mengerikan dari pembunuhan yang ia lakukan. Ia tidak merasa bersalah. Ia tidak merasakan penyesalan. Ia hanya merasakan kepuasan, sebuah kegembiraan yang gila, seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan mahakaryanya. Pagi itu, sekelompok warga desa yang berani memutuskan untuk menarik karung itu ke tepi. Mereka melakukannya dengan hati-hati, menggunakan tali yang panjang. Ketika karung itu mencapai tepi telaga, para warga melihat dengan ngeri. Karung itu basah, dan dari celah-celahnya, darah menetes, mencemari air yang keruh. Bau busuk yang sangat menyengat langsung membuat mereka muntah. Mereka membuka karung itu dengan gemetar. Dan di dalamnya, mereka menemukan potongan-potongan tubuh manusia yang sudah membusuk. Potongan-potongan itu adalah milik Aminah, sang penjual sayur yang tulus. Kabar penemuan mayat itu menyebar dengan cepat di seluruh desa. Warga desa yang awalnya menyangka Aminah hanya pergi, kini diliputi ketakutan. Mereka memandang Budi dengan curiga. Budi, yang pura-pura tidak tahu, melihat kerumunan warga desa dari kejauhan. Ia menyeringai, sebuah seringai yang tidak akan pernah ia tunjukkan pada orang lain. Ia merasa aman. Ia merasa ia telah lolos dari kejahatan yang begitu sempurna. Namun, ia tidak tahu, ia baru saja memicu kutukan yang akan menghantuinya seumur hidup. Penemuan mayat Aminah di Telaga Menjer mengguncang seluruh desa Tegalwangi. Kabar itu menyebar seperti api, membakar kedamaian yang selama ini mereka nikmati. Warga desa berkumpul di tepi telaga, mata mereka dipenuhi rasa ngeri dan ketidakpercayaan. Mereka tidak tahu harus merasa takut atau marah. Rasa takut karena telaga suci mereka kini menjadi kuburan, dan rasa marah karena kejahatan yang begitu keji bisa terjadi di desa mereka. Karung goni tua itu ditarik ke daratan. Darah yang menetes dari karung itu meninggalkan jejak merah di tanah, seolah telaga itu sendiri menolak untuk menyembunyikan kejahatan yang begitu keji. Polisi datang. Mereka mengambil alih tempat kejadian, tetapi Telaga Menjer tidak lagi sama. Airnya yang dulu bening kini keruh, dan aroma busuknya tidak pernah hilang. Budi, yang pura-pura terkejut dan sedih, bergabung dengan kerumunan warga desa. Ia memaksakan air mata di matanya, suaranya bergetar saat ia berbicara dengan polisi dan tetangga. "Saya tidak tahu," katanya, suaranya penuh kepalsuan. "Dia menghilang beberapa hari yang lalu. Saya sudah mencarinya di mana-mana, tapi tidak pernah menemukannya." Polisi mencurigai Budi. Wajahnya terlalu pucat, dan matanya terlalu kosong. Tidak ada kesedihan yang tulus di matanya, hanya ada kekosongan yang dingin. Mereka mulai menyelidiki. Mereka menemukan saksi-saksi yang mendengar pertengkaran hebat antara Budi dan Aminah pada malam hilangnya korban. Mereka juga menemukan ketidakcocokan dalam cerita Budi. Namun, Budi tetap tenang.
Ia meyakinkan polisi bahwa ia tidak bersalah. Ia bahkan berani bersumpah di hadapan mereka. Ia berpikir bahwa tanpa bukti yang kuat, polisi tidak akan bisa menangkapnya. Ia tidak tahu, ia sudah memicu sesuatu yang lebih kuat dari hukum. Ia sudah membangunkan roh yang dendam. Malam itu, setelah polisi pergi, Budi pulang ke rumah. Ia merasa aman. Ia berpikir ia telah lolos dari kejahatan yang begitu sempurna. Ia duduk di kursi favoritnya, menyalakan rokok, dan mulai berfantasi tentang uang Aminah. Ia membayangkan dirinya hidup mewah, jauh dari desa Tegalwangi yang kini penuh dengan ketakutan. Namun, ketenangan Budi tidak bertahan lama. Dari luar jendela, ia mendengar suara-suara aneh. Itu bukan suara angin, tetapi suara bisikan, seperti suara seseorang yang sedang memanggil namanya. Bisikan itu datang dari arah Telaga Menjar. Budi mencoba mengabaikannya, tetapi bisikan itu semakin jelas. Budi, Budi. Budi merasa merinding. Ia memandang keluar jendela, dan di sana, di tengah kegelapan, ia melihat sebuah bayangan. Bayangan itu berlumuran darah, dan wajahnya hancur. Bayangan itu melambaikan tangan ke arahnya, seolah-olah mengundangnya untuk datang. Budi tahu siapa itu. Itu adalah Aminah. Dan ia tidak lagi tersenyum. Ketenangan Budi hancur berkeping-keping. Bayangan di luar jendela, yang ia kenali sebagai Aminah, bukanlah khayalan. Itu nyata. Wajahnya yang hancur dan tubuhnya yang berlumuran darah adalah cerminan dari perbuatan keji yang baru saja ia lakukan. Budi berteriak, suaranya pecah di tengah keheningan malam. Ia berlari ke jendela, menguncinya dengan panik, seolah-olah gembok kecil itu bisa menghentikan roh yang dendam. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi. Bahwa itu hanya akibat dari rasa bersalah yang ia rasakan. Tetapi ia tahu, di lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa ia tidak merasa bersalah sama sekali. Ketakutan yang ia rasakan bukanlah rasa bersalah, melainkan ketakutan karena ia tidak lagi bisa mengendalikan situasi. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong keluar jendela. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat wajah Aminah. Ia melihat senyumnya yang dulu hangat, kini berubah menjadi seringai dingin yang mengerikan. Ia mendengar suara gergaji, suara air yang menetes, dan suara bisikan Aminah yang memanggil namanya. Di tengah malam, Budi mendengar suara aneh dari dapur. Ia mengambil sebuah senter dan berjalan ke dapur dengan hati-hati. Senter itu menyoroti lantai, dan di sana, ia melihat jejak kaki basah. Jejak itu kecil, jejak kaki seorang wanita, dan jejak itu berlumuran darah. Jejak itu mengarah ke pintu belakang. Budi merasa merinding. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, Aminah tidak hanya muncul di luar jendela. Ia sudah masuk ke dalam rumahnya. Ia sudah ada di dalam. Budi berteriak, suaranya pecah, dan ia berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu, mematikan semua lampu, dan bersembunyi di bawah selimut. Ia tidak tahu, teror itu baru saja dimulai. Roh Aminah tidak hanya ingin menakut-nakutinya, tetapi juga ingin membalaskan dendamnya. Ia akan menyiksa Budi secara perlahan, sama seperti Budi menyiksanya. Ia akan membuatnya gila, membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan membuatnya memohon untuk diakhiri. Budi tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Roh Aminah ada di mana-mana, mengintai di setiap sudut, bersembunyi di dalam kegelapan. Ketakutan itu lebih buruk dari kematian itu sendiri. Budi, yang dulunya tenang dan penuh perhitungan, kini berubah menjadi paranoid. Ia tidak bisa lagi makan atau tidur. Matanya memerah, cangkirnya gelap, dan tubuhnya gemetar. Ia mulai berbicara sendiri, berdebat dengan hantu yang hanya ia yang bisa lihat dan dengar. Malam berikutnya, Budi mencoba melarikan diri dari rumahnya sendiri. Ia mengambil kunci mobil, membuka pintu,
dan berlari keluar. Ia tidak tahu harus kemana, ia hanya ingin pergi, menjauh dari semua teror ini. Namun, saat ia sampai di halaman, ia melihat bayangan Aminah berdiri di samping mobilnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang mengerikan, dan kemudian menghilang. Kunci mobil Budi jatuh dari tangannya. Ia tahu, ia tidak bisa lari. Budi kembali ke rumah, mengunci pintu, dan membarikadenya dengan semua perabot yang ia bisa angkat. Ia tidak ingin ada yang masuk. Tetapi, ia tidak tahu, yang paling berbahaya sudah ada di dalam. Di tengah malam, Budi mendengar suara-suara aneh dari ruang tamu. Ia mengambil sebuah senter, dan dengan gemetar, ia menyalakan lampu itu. Cahaya senter menyorot ke sebuah cermin besar yang menggantung di dinding. Di dalam cermin itu, Budi melihat bayangannya sendiri, tetapi di belakang bayangannya, ia melihat wajah Aminah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya basah. Budi berteriak, ia mengambil sebuah kursi, dan dengan gila, ia memecahkan cermin itu. Cermin itu pecah menjadi ribuan keping, dan di setiap keping, Budi melihat wajah Aminah. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa bersembunyi. Roh Aminah akan menghantuinya hingga ia gila, hingga ia memohon untuk diakhiri. Dan itulah yang paling mengerikan. Kewarasan Budi kian terkikis. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ia hidup dalam ketakutan konstan, di mana setiap suara, setiap bayangan, adalah Aminah. Roh Aminah tidak hanya mengintai di sudut-sudut rumah, ia mulai berinteraksi secara fisik dengan Budi, membuktikan kehadirannya dengan cara yang paling mengerikan. Suatu pagi, Budi terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasa dingin, seolah ada seseorang yang menunggunya. Ia membuka matanya dan melihat, di atas dadanya, ada sebuah kalung. Kalung itu adalah kalung milik Aminah, kalung yang ia berikan pada istrinya saat mereka pertama kali menikah. Budi berteriak, ia melemparkan kalung itu, tetapi kalung itu kembali ke tempatnya semula, seolah ditarik oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Budi tahu, Aminah tidak hanya menakut-nakutinya, ia juga ingin mempermainkannya. Teror itu berlanjut di malam hari. Saat Budi mencoba tidur, ia merasakan sentuhan dingin di kakinya. Ia menendang, mencoba melepaskan diri, tetapi sentuhan itu tetap ada. Ia membuka selimut dan melihat, di kakinya, ada jejak jari-jari kecil yang berlumuran darah. Jejak itu kecil, jejak jari seorang wanita, dan jejak itu mengarah ke bawah tempat tidurnya. Budi berteriak, ia melompat dari tempat tidur, dan ia tidak pernah tidur lagi di tempat tidurnya. Ia tidur di ruang tamu, dengan mata terbuka, memegang pisau di tangannya. Namun, yang paling mengerikan terjadi di dapur. Suatu malam, Budi mendengar suara gemuruh dari dapur. Ia mengambil pisau, dan dengan gemetar, ia berjalan ke dapur. Lampu dapur menyala, dan di sana, ia melihat, di atas meja, semua peralatan masak yang ia gunakan untuk memutilasi Aminah. Pisau, gergaji, dan talenan, semuanya tersusun rapi, seolah-olah seseorang baru saja menggunakannya. Budi berteriak, ia melemparkan pisau, dan dengan gila, ia menghancurkan semua peralatan masak itu. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Ia tidak ingin mengingatnya lagi. Tapi, ia tidak bisa lari dari masa lalunya. Roh Aminah ada di mana-mana, membisikkan kata-kata mengerikan di telinganya, menunjukkan kepadanya apa yang ia lakukan. Budi tidak hanya takut, ia juga merasa terperangkap. Ia tidak bisa lari dari rumahnya, ia tidak bisa lari dari telaga, dan ia tidak bisa lari dari roh Aminah. Ia tahu, ia akan berakhir gila, dan ia akan mati dalam kegilaan itu. Budi, yang kini sudah berada di ambang kegilaan, tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ia hidup dalam ketakutan yang konstan, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Matanya memerah,
dan ia selalu membawa pisau di tangannya, siap untuk menyerang siapapun, bahkan jika itu hanya bayangan. Ia terus-menerus berbicara sendiri, berdebat dengan hantu yang hanya ia yang bisa lihat dan dengar. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit, memancarkan cahaya dingin ke desa yang sunyi. Budi duduk di ruang tamu, dengan mata terbuka, menatap kosong keluar jendela. Ia melihat bayangan Aminah di mana-mana, di pohon, di atap rumah, di jalan. Bayangan itu terus-menerus memanggilnya, "Budi, Budi, kemarilah, kemarilah." Budi mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin jelas, semakin mendesak. Suara itu tidak lagi terdengar seperti bisikan, tetapi seperti panggilan dari lubuk hati yang paling dalam, panggilan yang tidak bisa ia tolak. Ia mencoba berteriak, ia mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Ia merasa ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya keluar, menuju Telaga Menja. Budi berdiri, dan dengan gemetar, ia berjalan keluar rumah. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya. Ia tahu bahwa ia sedang berjalan menuju kematiannya sendiri, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Ia berjalan melewati kebun sayuran, melewati jalan setapak, menuju Telaga Menja. Saat ia sampai di tepi telaga, ia melihatnya. Bayangan Aminah, yang berlumuran darah, berdiri di tengah telaga, melambaikan tangannya ke arahnya. Bayangan itu tidak lagi terlihat menyakitkan, tetapi penuh dengan undangan. Ia tidak lagi terlihat marah, tetapi penuh dengan ketenangan. Budi merasa damai. Ia merasa semua ketakutan yang ia rasakan selama ini menghilang. Ia hanya ingin bergabung dengan Aminah. Ia berjalan ke dalam air, langkahnya ringan, seolah-olah ia sedang menari. Air dingin telaga menyentuh kakinya, dan ia tidak merasa dingin. Ia terus berjalan, hingga ia mencapai tempat di mana bayangan Aminah berdiri. Ia tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Budi berjalan semakin dalam ke dalam air Telaga Menja. Air yang dingin kini setinggi dadanya, tetapi ia tidak merasa takut. Ia hanya merasakan ketenangan yang aneh, seolah-olah ia sedang pulang. Bayangan Aminah, yang berlumuran darah, berdiri di depannya, tersenyum, mengundangnya untuk lebih dekat. Budi tersenyum kembali, dan ia terus berjalan, hingga ia mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi berdiri. Ia mulai berenang, dan ia tidak merasa lelah. Ia hanya ingin mencapai bayangan Aminah. Namun, saat Budi mencoba mendekati bayangan itu, tiba-tiba, air di sekitarnya mulai bergerak. Bukan sekadar gelombang, tetapi sebuah pusaran air yang besar dan kuat. Pusaran itu menarik Budi, memutarnya, dan menyeretnya ke bawah. Budi berteriak, suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia mencoba berenang ke permukaan, tetapi pusaran itu terlalu kuat. Di tengah pusaran itu, Budi melihat wajah Aminah. Wajahnya tidak lagi tersenyum. Wajah itu dipenuhi amarah, dipenuhi kebencian, dan dipenuhi dendam. Mata Aminah yang dulu lembut, kini memancarkan cahaya merah, cahaya yang sama seperti bunga teratai darah di permukaan telaga. Budi tahu, ia telah ditipu. Roh Aminah tidak ingin bersamanya. Ia ingin membalaskan dendamnya. Pusaran air itu menyeret Budi semakin dalam, hingga ia mencapai dasar telaga. Di sana, di dasar yang gelap dan dingin, Budi melihatnya. Ia melihat potongan-potongan tubuh Aminah, yang ia buang, kini mengambang di sekelilingnya. Mereka tidak lagi membusuk, tetapi utuh, seperti baru saja dipotong. Potongan-potongan itu berenang ke arahnya, mengelilinginya, dan Budi merasa merinding. Roh Aminah muncul di hadapannya, dan suaranya terdengar di kepala Budi. "Kamu pikir kamu bisa lari, Budi?" kata suara itu, penuh dengan kebencian. "Kamu pikir kamu bisa lolos?
Telaga ini tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu akan tinggal di sini selamanya dengan potongan-potonganmu sendiri." Budi berteriak, tetapi suaranya tidak terdengar. Paru-parunya mulai terbakar, dan ia tidak bisa bernapas. Ia merasakan air masuk ke dalam hidungnya, ke dalam mulutnya, ke dalam tenggorokannya. Ia mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Ia merasa ada kekuatan tak kasat mata yang mencekiknya, menariknya, dan menenggelamkannya. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Telaga Menjer kembali tenang. Tidak ada lagi pusaran air, tidak ada lagi jeritan yang tercekat. Di permukaan, bunga teratai darah tetap mengambang, seperti penjaga makam yang kejam. Tubuh Budi tidak pernah ditemukan. Warga desa mencarinya selama berhari-hari, tetapi tidak ada jejak yang tersisa. Polisi menyimpulkan bahwa ia mungkin bunuh diri, tetapi penduduk desa Tegalwangi tahu yang sebenarnya. Mereka tahu, Telaga Menjer telah menelannya, membalas dendam untuk Aminah. Namun, hukuman Budi tidak berakhir dengan kematian. Rohnya, seperti roh Aminah, terperangkap di dalam telaga. Ia tidak bisa pergi, tidak bisa melarikan diri dari tempat kejahatannya. Budi menjadi bagian dari telaga itu, dan ia akan selamanya dihantui oleh potongan-potongan tubuh Aminah, yang kini mengambang di sekelilingnya, menari-nari dalam kegelapan. Telaga Menjer berubah. Airnya menjadi keruh, dan aroma busuknya tidak pernah hilang. Bau itu bukanlah bau bangkai, melainkan bau kejahatan, bau yang mengingatkan setiap orang yang melewatinya tentang apa yang terjadi di sana. Penduduk desa tidak lagi berani mendekati telaga itu. Mereka takut, bukan karena telaga itu berbahaya secara fisik, tetapi karena ada sesuatu yang lebih mengerikan di dalamnya. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar, penduduk desa akan mendengar suara-suara aneh dari arah telaga. Suara-suara itu bukan bisikan, tetapi tawa yang gila, tawa Budi yang terperangkap di dalam air. Terkadang, mereka juga mendengar suara jeritan, jeritan Budi yang ketakutan, karena ia melihat potongan-potongan tubuh Aminah yang mengambang di sekelilingnya. Telaga Menjer kini menjadi legenda urban, sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Sebuah cerita tentang keserakahan, kekejaman, dan balas dendam. Sebuah cerita tentang bagaimana Telaga Menjer, yang dulu merupakan simbol kedamaian, kini menjadi kuburan bagi dua jiwa yang terperangkap. Cerita tentang Telaga Menjer yang menelan Budi dan menyimpan arwah Aminah menyebar ke seluruh Wonosobo. Bukan hanya sekadar desas-desus, tetapi menjadi peringatan yang mengerikan. Desa Tegalwangi, yang dulu dikenal karena keasriannya, kini menjadi tempat yang dihindari. Jalanan yang dulu ramai oleh pejalan kaki kini sepi, dan rumah-rumah yang dulunya penuh tawa kini ditinggalkan. Aroma busuk yang berasal dari telaga tidak pernah hilang, bahkan ketika angin berembus kencang, seolah-olah bau kejahatan itu telah merasuk ke dalam setiap inci tanah. Telaga Menjer menjadi kuburan bagi dua jiwa yang terperangkap, roh Aminah yang dendam, dan roh Budi yang ketakutan. Roh Aminah tidak bisa pergi, karena potongan tubuhnya tersebar di dasar telaga, mengikatnya di tempat itu. Roh Budi juga tidak bisa pergi, karena ia dihukum untuk selamanya dihantui oleh potongan-potongan tubuh yang ia potong sendiri. Mereka terperangkap dalam lingkaran neraka yang tak berkesudahan, di mana Budi terus-menerus melihat potongan tubuh Aminah, dan Aminah terus-menerus membalaskan dendamnya. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar, penduduk desa yang berani akan mencoba mendekati telaga. Mereka tidak akan melihat apa-apa, tetapi mereka akan mendengar suara-suara yang mengerikan. Mereka akan mendengar tawa Budi yang gila, tawa yang bergema dari dasar telaga, seolah-olah ia sedang menikmati tontonan kematiannya sendiri. Mereka juga akan mendengar jeritan Aminah, jeritan yang dipenuhi dengan amarah, jeritan yang seolah-olah ingin membelah langit. Suara-suara itu akan membuat mereka merinding,
dan mereka akan kembali ke rumah dengan hati yang berdebar kencang. Pada akhirnya, cerita tentang Telaga Menjer bukanlah tentang Budi atau Aminah. Itu adalah cerita tentang konsekuensi dari keserakahan dan kekejaman. Sebuah cerita tentang bagaimana Telaga Menjer, yang dulu merupakan simbol kedamaian, kini menjadi kuburan bagi dua jiwa yang terperangkap. Sebuah pengorbanan yang sia-sia, dan kutukan yang abadi.